Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Syawal Dapi dari kelas S4A, kuliah di IAIN Manado, Fakultas Syariah, jurusan Hukum Ekonomi Syariah. Baik, saya di sini akan mengajarkan tugas yang telah diberikan oleh dosen saya dengan mata kuliah Hukum Perbankan Syariah, dan ada beberapa materi yang harus saya presentasikan. Yang pertama itu materi pegangan syariah, dan yang kedua pasar modal syariah. Baik, saya akan mempresentasikan dengan judul pertama, yaitu judul pegadaian syariah. Pegadaian syariah, pengertian pegadaian syariah. Gadai dalam bahasa Arab disebut ran. Ran menurut bahasa adalah jaminan utang atau gadaian, seperti juga dinamai al-habsu, artinya itu penahanan. Sedangkan menurut syariah, artinya akad dan objeknya menahan harga terhadap sesuatu hak yang mungkin tidak diperoleh bayaran yang sempurna darinya. Dalam definisi ran adalah barang yang digadaikan, sedangkan murtahin adalah orang yang memberikan pinjaman. Ada beberapa dasar hukum gadai syariah. Kalau melihat dasar hukum yang di kitab hukum perdata itu di pasal 1150. Dan ada juga dasar hukum dari Al-Quran, hadis, dan ijma ulama. Dan ada juga rukun gadai syariah. Dia ada 5. Yang pertama itu dia ar-rahin atau yang menggadaikan. Yang kedua al-murtahin atau yang menerima gadai. Yang ketiga itu dia al-marhun atau barang yang digadaikan. Yang keempat itu dia al-marhun bih atau dia utang. Yang kelima itu dia sihat atau ijab kabul. Dan ada juga syarat gadai, itu dia 4, ada 5. Yang pertama itu harus diperjualbelikan. Yang kedua itu dia harus berupa harta yang bernilai. Yang ketiga itu dia harus bisa dimanfaatkan secara syariah. Yang keempat itu harus diketahui keadaan fisiknya. Yang kelima itu harus dimiliki oleh rahin atau pinjaman pegadai. Selanjutnya saya akan mempresentasikan judul yang kedua yang dengan judul pasar modal syariah. Pengertian pasar modal syariah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang pasar modal atau UUPM, merupakan kegiatan yang bersangkutan dengan penawaran umum yang berdagangan dan perdagangan efek. Perusahaan publik yang berkaitan dengan efek yang terbitkannya serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan efek harus berdasarkan pengertian tersebut. Dalam terminologinya, pasar modal syariah sendiri dapat diartikan sebagai kegiatan dalam pasar modal sebagaimana yakni telah diatur dalam UUPM. Jadi pasar modal syariah ini sudah diatur oleh UUPM. Dan saya akan berikan prinsip atau penerapan prinsip berdasarkan syariah agama Islam. Di pasar modal tentu bersumber dari Al-Quran sebagai sumber hukum tertinggi dan hadis dari Muhammad SAW. Selanjutnya, dari kedua sumber hukum tersebut, para ulama melakukan penafsiran yang kemudian disebut ilmu fikih. Salah satu pembahasannya mengenai pembahasan tentang muamalah. Dasar hukum pasar modal syariah, dan ada prinsip pasar modal syariah. Yang pertama itu dia investasi halal dan sesuai syariah. Yang kedua itu menggunakan uang sebagai alat pertakaran nilai. Yang ketiga itu dia risiko kerugian cenderung rendah. Yang keempat itu dia transaksi menggunakan akad.
Yang kelima itu dia mekanisme yang jelas. Dan ada juga fungsi moral syariah. Setahu saya itu dia ada pertama itu dia fungsi ekonomi dan fungsi keuangan. Menurut analisa saya, ketika kita berada di pasar atau kita berusaha, kita harus manage antara fungsi ekonomi dan fungsi keuangan. Hanya itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kata-kata yang salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.